Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Dini Zahyani, NPM 1910210011. Sebelumnya minta maaf Bu dosen karena saya tidak memakai alma mater karena saya tidak berada di rumah. Saya berada di rumah saudara karena ada acara keluarga. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Baiklah, di sini saya akan video untuk memenuhi ujian UTS anak berkebutuhan khusus. Nah, saya memilih judul yaitu Tunagrahita. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, ataupun selama proses persalinan. Nah, di sini artinya tunagrahita itu adalah orang-orang yang dengan berkemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata anak yang sempurna ataupun anak yang sehat pada umumnya, anak yang memang berkembang sesuai dengan umurnya. Bisa dikatakan dengan seperti itu. Kemudian ciri-cirinya itu apa saja? Nah, di sini ciri-cirinya itu yang pertama itu duduk, merangkak, atau berjalan lebih lambat dari anak-anak lain seusianya. Seharusnya berapa bulan anak tadi itu sudah bisa duduk, merangkak, ataupun berjalan. Nah, ini kalau yang anak menyandang tunagrahita, dia akan lebih lambat dari anak seusianya. Seharusnya dia sudah bisa merangkak, berjalan, atau berlari. Nah, pada waktu usia segitu dia belum bisa apa-apa. Nah, itu bisa dikatakan dengan ciri-ciri tunagrahita. Kemungkinan tidak semua anak yang lambat tidak semua anak yang lambat kalau dia merangkak, duduk, atau berjalan itu tunagrahita. Tidak bisa semua dikatakan tunagrahita, tetapi kita harus melihat juga umurnya, ataukah umurnya sudah jauh dari perkembangan saat anak itu harus memiliki ciri-ciri seperti itu atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, mengalami kesulitan memahami aturan sosial. Nah, dia bisa dikatakan dia kurang memahami apabila kita berbicara, entah kita menyuruhnya apa, dia kurang peka ataupun dia kurang merespon begitu. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya. Nah, ini terkadang sikapnya atau gerakannya itu tidak terkendali gitu kalau anak yang tunagrahita. Kemudian sulit memecahkan masalah. Nah, dia tidak bisa memecahkan masalah, artinya di sini dia tidak mampu untuk memecahkan suatu masalah yang dia hadapi. Kemudian sulit berpikir secara logis. Kalau kita bisa bilang pikirannya lambat ataupun nalarnya kurang tanggap, begitulah kira-kira. Kemudian itu tadi ciri-cirinya. Kemudian tunagrahita itu ada beberapa jenis, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita sangat berat. Apa yang menyebabkan terjadinya tunagrahita tadi? Penyebab tunagrahita adalah karena faktor genetik atau fisiologis ketika masih berada dalam kandungan.
bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Nah, penyebabnya itu bisa terjadi sewaktu bayi berada di dalam kandungan. Nah, itu dia. Kemudian, apakah gangguan tunagrahita itu dapat dicegah? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sebagian besar kasus tunagrahita tidak dapat dicegah, tetapi ibu hamil selalu dapat menghindari aktivitas yang membahayakan, seperti mengonsumsi minuman keras dan mendapat perawatan hingga pasca kelahiran. Pada kasus yang disebabkan oleh penyakit turunan bisa diberlakukan tes untuk mendeteksi kelainan genetik. Nah, itu bisa dicegah dari sewaktu kita hamil atau bayi tadi berada di dalam kandungan. Nah, kita bisa menjaga dari pola makan atau pola minum, atau setiap bulannya kita bisa memeriksakan kandungan kita ke bidan ataupun ke dokter kandungan yang memang ahlinya dalam menangani kandungan. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mendampingi anak tunagrahita? Yang dapat dilakukan untuk mendampingi anak tunagrahita itu adalah orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan terhadap anak tersebut. Yang ketiga itu adaptasi dengan anak. Nah, kan kita sebagai ibunya gitu kan, jadi kita harus bisa beradaptasi, bisa memahami keadaan anak kita tadi itu bagaimana gitu. Karena walaupun bagaimana, yang bisa memahami itu ya ibunya sendiri gitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Maksudnya emosional tadi kita dekatkan dengan anak itu artinya kita bisa menetralisirkan emosinya ataupun bisa mengatur emosinya, bisa mengatur emosi si anak tadi agar emosi anak tadi bisa terkendali secara baik gitu kan. Kemudian selanjutnya ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Nah, walaupun dia menyandang tunagrahita, tetapi dia juga mempunyai keterampilan. Nah, kita bisa lihat apa ya keterampilan anak tersebut, di mana ya dia mempunyai bakat ataupun potensi. Potensi keterampilan tidak hanya dimiliki oleh anak yang normal saja, tetapi anak tunagrahita ada cuma lagi penanganannya atau pembelajarannya itu lebih ekstra daripada anak yang normal gitu. Makanya terkadang kita bisa memasukkan dia ke sekolah yang memang sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian selanjutnya tanaman kemandirian sedari dini. Nah, walaupun dia menyandang tunagrahita, tapi kalau kita membiasakan dari usia ataupun dari sewaktu dia kecil, sedini mungkin kita tanamkan kemandirian, kita ajarkan dia memakai yang sederhana dulu, memakai baju yang sempurna, memakan yang baik ataupun memakan yang benar, cara memakan yang benar gitu kan, ataupun cara atau perilaku yang memang betul-betul
bisa kita ajarkan untuk dia bisa mengikutinya dengan baik gitu. Maksudnya memang perilaku-perilaku yang baik lah, agar dia pun bisa mencontohkannya, bisa membiasakannya dari usia sedini mungkin. Jadi hal sekecil itu bisa terbiasa sampai dia besar nanti. Nah, bukan berarti anak yang tunagrahita tadi anak yang tidak bisa apa-apa, bukan. Itu semua tergantung dari kita. Apabila kita bisa mengajarinya dari sedini mungkin, mudah-mudahan dia juga bisa berperilaku sebagai anak yang normal, walaupun tidak sesempurna anak yang normal di seusianya begitu. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.